Timnas Indonesia 3 kali tumbang di laga uji coba. Jordi Amat singgung soal level skuad Garuda. Media Vietnam mengatakan bek Timnas Indonesia mengecewakan, Alkan Bagot dan Justin Hubner jadi sorotan. Singgung kemajuan Timnas Indonesia, pemain Irak bantah isu diskriminasi di Singa Mesopotamia. Duel Timnas Indonesia versus Vietnam akan jadi 5 pertandingan terbaik di Piala Asia 2023. Arkan Fikri masih bersama Timnas Indonesia di Qatar. Timnas Indonesia 3 kali tumbang di laga uji coba. Jordi Amat singgung soal level skuad Garuda. Kapten Timnas Indonesia, Jordi Amat, mengakui bahwa skuad Garuda harus meningkatkan kemampuan untuk bersaing di Piala Asia 2023. Jordi Amat menjelaskan bahwa butuh level yang tinggi untuk bisa bersaing di Piala Asia. Menurutnya, ini adalah langkah awal bagi skuad Garuda bisa meningkatkan kemampuan. Ajang ini jadi kesempatan emas bagi pemain timnas untuk bertemu dengan pemain berkualitas di Asia. Pemain Johor Darul Tazim ini menilai butuh waktu agar skuad Garuda bisa mencapai titik yang lebih tinggi. Piala Asia nanti akan jadi motivasi bagi semua pemain agar bisa terus berkembang. Jordi menyadari bahwa Timnas Indonesia melewati 3 laga uji coba dengan hasil kurang maksimal. 3 kekalahan tentu jadi alarm penting bagi Shin Tae-yong untuk segera melakukan evaluasi. Media Vietnam mengatakan bek Timnas Indonesia mengecewakan, Alkan Bagot dan Justin Hubner jadi sorotan. Dari 3 laga uji coba, skuad Garuda tercatat sudah kebobolan 11 gol. Media asal Vietnam, Bongda, memberikan sorotan terkait masalah ini. Kekalahan beruntun Indonesia di laga uji coba jadi bukti ada yang harus dievaluasi dari skuad Shin Tae-yong. Kekalahan telak dari Iran jadi alarm agar masalah lini belakang harus cepat ditemukan solusinya. Blunder-blunder bahkan terus terjadi hingga 3 laga uji coba yang sudah digelar. Gelandang Justin Hubner yang bermain untuk Wolverhampton di Liga Premier adalah pemain yang paling banyak melakukan kesalahan dan paling banyak dikritik, terutama dalam kekalahan 4-0 dari Libya. Tulis media Bongda sebelumnya, Alkan Bagot bek tengah yang bermain untuk Ipswich Town di divisi utama Inggris juga gagal memenuhi ekspektasi. Bahkan di laga-laga Asia Tenggara seperti semifinal dan final Piala AFF 2020, Bagot kerap dikalahkan pemain-pemain bertubuh kecil namun lincah, tutup Bongda. Singgung kemajuan Timnas Indonesia, pemain Irak bantah isu diskriminasi di Singa Mesopotamia. Ahmed Yahya menghadapi kritik yang menuduhnya bahwa dirinya tidak memberikan umpan ke rekannya, Danilo Al-Saad, pemain dari klub Norwegia, Sandefjord Fotball. Bek Al-Shorta Football Club itu pun membantah tuduhan tersebut. Ia menjelaskan bahwa tidak ada diskriminasi di Timnas Irak. Ahmed Yahya menilai bahwa persaingan di grup D ketat. Ia menyinggung kemajuan Timnas Indonesia dan Vietnam. Misi Timnas Irak di Piala Asia tidak akan mudah. Apalagi di grup keempat ada Timnas Jepang. Kandidat kuat perebutan gelar juara. Yang bisa menentukan pertandingan dengan memanfaatkan peluang sekecil mungkin. Kesalahan yang dilakukan pesaingnya. Tidak terkecuali Vietnam dan Indonesia. Karena mereka juga merupakan 2 tim yang berkembang. Para pemangku kepentingan, termasuk pelatih dan analis, menuntut agar tidak ada diskriminasi di antara para pemain, dan kami pada gilirannya meyakinkan mereka bahwa kami satu tangan dan tidak ada perpecahan. Duel Timnas Indonesia versus Vietnam akan jadi 5 pertandingan terbaik di Piala Asia 2023. Dengan tajuk 5 of the Best, 5 Group Stage Matches, laga kedua wakil dari Asia Tenggara tersebut masuk dalam daftar. Seperti diketahui, pertemuan kedua tim ini selalu berjalan panas. Bahkan, tidak hanya di tingkat senior, tapi hingga timnas kelompok umur. Kali ini mereka akan bertarung untuk membuka jalan lolos dari fase grup. AFC menilai bahwa laga skuad Garuda versus Vietnam akan selalu menarik ditunggu. Pertemuan kedua tim di Piala AFF jadi bukti bahwa rivalitas selalu terjaga dari kedua tim. Semifinal Piala AFF 2022 jadi pertemuan terakhir kedua tim di ajang paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut.
Arkan Fikri masih bersama timnas Indonesia di Qatar. Ada 2 nama pemain yang tidak masuk dalam skuad akhir Piala Asia 2023. Kedua nama tersebut awalnya masuk dalam skuad pemusatan latihan yang berlangsung sejak di Turki akhir Desember 2023 lalu. Namun, kedua nama tersebut tidak masuk dalam skuad akhir Piala Asia 2023. Meski begitu, kedua nama tersebut tetap mengikuti pemusatan latihan di Qatar. Keputusan tersebut untuk menjaga aspek kebersamaan para pemain timnas Indonesia yang sudah terbangun sejak lama. Keduanya nanti akan tetap menjadi bagian rombongan. Elkan Bagot akui lini belakang timnas Indonesia yang keropos, umbar janji jelang Piala Asia 2023. Diakui Elkan, dilibas Iran pastinya menciptakan bekas yang menyakitkan. Hasil pertandingan mungkin tidak mencerminkan bagaimana pertandingan berjalan, tutur pemain berusia 21 tahun itu. Tapi ini adalah 90 menit yang menjadi pelajaran bagi banyak pemain, jadi kami tahu kami harus siap dan fit di pertandingan pertama nanti saat turnamen, ujar Elkan. Sementara itu, pelatih Shin Tae-yong berharap anak asuhnya tidak mengulangi kesalahan yang sama saat di ajang 4 tahun nanti. Memang ada beberapa kali kesalahan dari lini belakang kami, kata Shin Tae-yong. Apalagi 3 gol di laga ini dari kesalahan kita sendiri, sehingga kita kasih gol ke lawan, kata juru taktik asal Korea Selatan itu. Dicuki timnas Indonesia, Stefano Lillipali resmi perpanjang kontrak di Borneo FC, capaian individu dipamerkan. Borneo FC Samarinda resmi memperpanjang kontrak Stefano Lillipali hingga 2026. Kepastian ini diumumkan Borneo FC melalui akun Instagram resmi klub beberapa waktu lalu. Nama Lillipali menjadi perbincangan yang hangat lantaran tidak mendapat panggilan ke timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar. Padahal mantan pemain Bali United bermain apik di Liga 1 2023-2024. Tidak memanggil Lillipali ke timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mempunyai pertimbangan sendiri. Meskipun, Shin Tae-yong tetap mengakui kualitas pemain berusia 34 tahun tersebut. Diakui Shin Tae-yong, kondisi fisik pemain kelahiran Belanda itu tidak sesuai dengan kriterianya untuk membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Terutama mengenai masalah fisik Lillipali.